Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, eh, hari ini kita akan melanjutkan tentang bahasan kuliah silvikultur tentang penyiapan bibit. Penyiapan bibit itu kita akan bahas tentang reproduksi vegetatif dan secara generatif. Kemudian setelah itu kita bicarakan tentang bibit dan perkecambahan benih. Ini perlu kita lakukan kita berikan karena apa penyiapan bibit termasuk langkah dalam eh, silvikultur. Maka kalau tidak penting maka tidak kita bahas. Tapi karena ini satu hal yang penting maka perlu kita bahas. Adapun CPMK-nya untuk topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyiapan bibit secara vegetatif dan generatif. Jadi secara generatif, ya, secara vegetatif, ya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang pembiakan itu, reproduksi itu bisa secara generatif maupun secara vegetatif. Kalau tumbuhan yang tidak bisa reproduksi secara generatif ya dilakukan secara vegetatif. Adapun untuk penyiapan bibit ini diberikan 2 kali pertemuan yaitu hari ini dan minggu depan. Karena apa? Karena eh, terlalu banyaknya materi sehingga perlu dibahas dalam 2 kali pertemuan. Hari ini kita banyak bahas tentang reproduksi secara vegetatif, besok secara generatif. Reproduksi generatif ini adalah reproduksi atau perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji itu dari hasil perkawinan. Sedangkan reproduksi vegetatif adalah reproduksi atau perbanyakan tanaman dengan menanam bagian vegetatif tanaman yang bersangkutan. Bisa akarnya, bisa batangnya, bisa daunnya. Eh, itu tentang reproduksi vegetatif. Bisa bagian dari akar, batang, dan daun. Itu kalau secara kultur jaringan bisa seperti itu. Kelebihan dan kekurangan reproduksi vegetatif. Kelebihan reproduksi vegetatif ini anakan mempunyai sifat genetik seperti induknya dan biasanya lebih cepat berbuah. Tapi kalau lebih cepat berbuahnya, berhentinya juga lebih cepat. Itu bisa menjadi kekurangannya. Kemudian kekurangannya yang lain adalah perakaran dan tajamnya tidak seimbang. Pertumbuhannya tidak seimbang, kemudian umurnya lebih pendek daripada reproduksi generatif. Memerlukan keahlian dan keterampilan dalam pembuatannya. Memang kalau membuat membuat bahan untuk reproduksi vegetatif itu eh, ya perlu keahlian, perlu ketelatenan, perlu ketelitian. Kadang-kadang kurang telaten, kurang teliti juga menyebabkan tidak bisa berhasil. Kalau sebetulnya kalau kita melihat orang melakukan misalnya stek itu atau stek itu paling mudah sebetulnya. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu membuat steknya. Apalagi kalau okulasi itu tidak semua orang bisa. Tapi ada yang secara kelihatannya itu secara sederhana, tapi ternyata mereka bisa malahan. Sedangkan kita coba berkali-kali kadang-kadang tidak bisa berhasil. Kenapa? Ya karena kurang keahlian, kurang keterampilan, kurang ketelitian. Nah, kadang-kadang kurang teliti ini, kurang teliti itu, tapi orang ya kadang-kadang pakai sembarang saja bisa bisa berhasil. Reproduksi atau pembiakan secara vegetatif antara lain dengan stek, okulasi, cangkok, menganggur, sambung, kultur jaringan. Ini mengenai
Kelebihan dan kekurangan. Jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Itu yang namanya reproduksi vegetatif. Tapi ada manfaatnya. Reproduksi vegetatif ada manfaatnya, dapat melestarikan genotip melalui bangklon, bukan blangkon. Bangklon. Jadi klonnya yang dibangkan. Tapi bukan masuk bank bank uang, jadi bank klon. Dapat memperbanyak genotip yang dikehendaki untuk tujuan tertentu. Itu manfaat vegetatif. Kemudian dapat mengevaluasi genotip dan interaksinya dengan lingkungan melalui uji klon. Kemudian yang keempatnya mendapatkan perolehan genetik maksimum untuk permudaan. Di genetik gain itu lebih tinggi. Kemudian memperoleh potensi yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan yang seragam. Kemudian memberi peluang kemungkinan memperoleh hasil lebih cepat dari kegiatan pemuliaan. Memang pemuliaan, kalau pemuliaannya berupa pemulihan pohon itu lebih lambat, lebih lama waktunya. Ini kalau reproduksi secara vegetatif ini diharapkan bisa lebih cepat. Lebih cepat tumbuhnya, juga lebih cepat berbuahnya. Ini reproduksi secara vegetatif. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan reproduksi generatif. Kelebihan reproduksi generatif adalah adanya keseimbangan pertumbuhan bagian bawah dan bawah tumbuhan akar dan atas tumbuhan batang. Tidak memerlukan keahlian teknis dan umurnya biasanya lebih lama daripada reproduksi vegetatif. Kekurangannya adalah sifat dari anakannya tidak selalu sama dengan induknya. Kualitasnya tidak sama dengan induknya, tidak selalu sama. Bisa sama, bisa tidak sama. Itu namanya kekurangan. Jadi kelebihan untuk reproduksi generatif itu merupakan kekurangan dari reproduksi vegetatif. Kelebihan dari reproduksi vegetatif itu juga merupakan kekurangan dari reproduksi secara generatif. Nah, kita mulai dari stek. Stek ini dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman yang kemudian ditanam di salah satu media tumbuh dengan tujuan supaya dapat membentuk akar dan tumbuh lebih lanjut sampai menjadi tanaman yang berdiri sendiri. Jadi stek itu paling sederhana dari reproduksi secara vegetatif karena apa, hanya mengambil bagian dari batang misalnya, kemudian ditancapkan, kemudian jadi tanaman yang baru. Stek dapat berupa stek daun, seperti misalnya begonia, cocor bebek, kemudian stek akar seperti cemara, sono keling, kemudian stek batang, lamtoro, gamal, kemudian stek pucuk, ada meranti, tangkil. Ini mengenai jangan dibolak-balik, misalnya begonia, ya bisa aja begonia pakai batangnya juga bisa, daunnya aja bisa, apalagi batangnya. Tapi kemudian lamtoro itu jangan stek pucuknya, stek pucuk sulit. Kemudian tidak sembarang tumbuhan bisa dilakukan stek akar. Syarat-syarat stek akar, ini tebal stek minimum diameter 3 cm. Panjang stek itu 10 cm, harus dijaga jangan sampai diletakkan terbalik. Kemudian harus sebelum ditanam stek disimpan dulu di tempat yang dingin. Yang kedua adalah okulasi. Okulasi itu menyambung mata tunas. Menempelkan mata tunas dari tanaman yang akan ditempelkan pada understem atau tanaman yang akan ditempeli. Jadi spion itu ditempelkan pada understem. Kelebihan dari okulasi ini dibandingkan dengan cangkok dan stek, ini mempunyai mutu lebih baik daripada induknya. Sifat seperti yang dikehendaki, mempunyai perakaran yang lebih bagus, karena
okulasi itu tanamannya mempunyai perakaran yang bagus, yang sudah tumbuh dengan secara generatif. Kemudian hanya tempelannya aja yang diambil dari indukannya. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan mata tunas ini dilakukan pada pagi hari, Kenapa? Biar mataharinya tidak terlalu menyengat. Kemudian jaga kebersihan pisau yang digunakan, jangan pakai pisau karatan. Kemudian hindarkan dari sinar matahari terik dan hujan lebat. Ini okulasi. Ini okulasi merupakan merupakan teknik reproduksi vegetatif yang agak sulit karena harus menempelkan. Pemilihan understam dan skion. Syarat understam itu mempunyai akar yang kuat, umumnya berumur 1 tahun, batang lurus, sehat. Adapun skionnya dari induk yang berkualitas baik. Ya, jadi yang mau ditempelkan itu ya harus kualitasnya baik dan jangan yang sakit-sakitan. Skion yang akan ditempel jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Umur kira-kira 1 tahun. Batang biasanya untuk yang ditempelkan itu yang sudah berbuah. Kalau yang belum berbuah ya jangan ditempelkan. Karena itu akan lambat juga berbuahnya. Bentuk mata tunas yang baik adalah yang sehat dan besar-besar. Itu okulasi bisa berbentuk T biasa, bisa T terbalik, bisa okulasi lekat, artinya mata tunasnya lalu dilekatkan. Kemudian bentuk kantong, yaitu mata tunas diselipkan di tanaman pokok yang sudah disayat dengan ukuran sama dengan mata tunas. Bisa juga okulasi pipa, itu mata tunas disayat melingkar batang, kemudian ditempelkan pada batang induk yang akan disayat melingkar juga. Jadi induknya juga disayat melingkar, hanya kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Maka ukurannya ya harus sama, jangan sampai batang bawahnya lebih kecil atau lebih besar dari yang mau ditempelkan. Kalau lebih kecil barangkali bisa dengan cara dipotong. Tapi kalau ukurannya lebih besar, nanti akhirnya ada tempat yang kosong, mau ditempeli apa. Itu kalau okulasi pipa. Kemudian yang berikutnya adalah cangkok. Cangkok itu menyayat sebagian kulit secara melingkar batang untuk memisahkan sambungan kulit bagian atas dengan bagian bawah. Dengan maksud agar terbentuk perakaran pada luka kulit batang bagian atas. Yang harus diperhatikan adalah umur cukup, tidak terlalu tua dan sudah berbuah. Jadi kalau yang dicangkok itu yang sudah berbuah, jangan yang belum berbuah sudah dicangkok. Pohon kuat, subur, dan sehat, banyak cabang. Yang dicangkok itu adalah cabangnya, bukan batang utamanya. Kalau batang utamanya yang dicangkok ya mati. Kenapa? Karena disayat. Terutama yang mati adalah akarnya dulu. Kemudian warna cabang coklat muda. Jadi masih ada hijaunya. Panjang cabang sekitar 20 sampai 30 cm. Pada pengelupasan kulit kayu, kambium yang berendit dikerik dengan pisau. Kenapa dikerik? Kan biar tidak ada sambungan antara bawah dan atas. Kemudian perawatan disiram setiap hari. Dalam 1 bulan kebanyakan cangkokan yang berhasil sudah terlihat akarnya menembus pembungkus dan ini sudah cukup untuk diambil. Kalau akarnya sudah menembus berarti sudah cukup. Kemudian cangkokan dipotong di bawah bungkusan dan ditanam di bawah naungan terlebih dahulu. Jadi semua bibit itu ditanam di bawah naungan biar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian yang keempatnya adalah sambung atau grafting. Grafting atau menyambung
suatu usaha menggabungkan dua bagian tanaman, yaitu tanaman bawah understem dan tanaman bagian atas atau penyambung scion, sehingga mampu tumbuh bersama-sama. Ada 3 macam grafting, yaitu autoplastik, homoplastik, dan heteroplastik. Autoplastik itu dua tanaman jumlah genotipnya sama. Homoplastik dua tanaman spesiesnya sama. Heteroplastik dua tanaman berbeda spesies, genus, atau famili. Ini sangat berbeda. Kemudian adapun grafting yang dilakukan itu ada 2 macam, yaitu approach grafting, saling mendekati, yaitu bahan pelekat masih dibantu oleh akarnya sendiri sampai dapat bersatu dengan tanaman bawah. Kemudian baru dipisahkan dari tanaman induk. Kemudian yang kedua adalah penyambungan yang di mana penyambungannya ada 3 macam, yaitu bahan pelekatnya lepas. Understem dipotong dengan membentuk huruf M dan skionnya membentuk M terbalik, lalu disambungkan. Ini yang banyak dilakukan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah saddle graft. Ini batang dipotong miring, kemudian disambungkan. Setelah itu disambungkan. Kemudian yang ketiganya adalah splice graft. Ini sambungan berhadapan, yaitu dipakai bila tanaman bawah dan bahan pelekatnya itu sesuai garis tengahnya dan digunakan untuk materi yang sudah disatukan, yang mudah disatukan. Ini splice graft. Kemudian syarat untuk menyambung, syarat untuk understem itu perakaran baik, sehat, dan berumur panjang. Kemudian syarat skion adalah kualitas baik, sehat, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tunas tidak dalam fase dorman. Jadi kalau yang sedang dorman ya dibangunkan dulu biar tidak dorman. Kemudian yang terakhir adalah tentang kultur jaringan. Ini merupakan salah satu metode yang digunakan secara in vitro, baik kultur jaringan disebut ya, maka kultur jaringan ini disebut juga pembiakan in vitro. Karena kultur jaringan itu juga disebut sebagai pembiakan in vitro. Pembiakan in vitro dilakukan langkah-langkah menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu persiapan explant. Explant itu adalah bagian tanaman yang sesuai, yang dijadikan semacam benih untuk membentuk pertumbuhan selanjutnya. Itu explant. Kemudian tahap kedua adalah penggandaan, yaitu melipat gandakan hasil pertumbuhan yang disebut propagule, yang kemudian ditanam kembali, overplanting. Kemudian tahap ketiga adalah pendewasaan dengan merangsang pembentukan akar dan pertumbuhan akar jadi tanaman yang lebih kuat. Jadi kultur jaringan itu biasanya tanamannya sendiri juga mempunyai kerawanan untuk ditransportasikan. Karena apa? Karena kadang-kadang ini yang bibitnya itu dipegang-pegang itu tidak tumbuh dengan baik. Keunggulan kultur jaringan adalah mempunyai sifat yang identik dengan induknya, dapat diperbanyak dalam jumlah besar sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas, mampu menghasilkan bibit yang dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat. Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan secara konvensional. Memang untuk kultur jaringan ini bisa diperoleh bibit dengan kualitas yang baik dan juga dalam waktu singkat bisa diperoleh bibit yang jumlahnya banyak. Ini tentang kultur jaringan, itu diantaranya tentang keunggulan dari kultur jaringan. Bisa diperoleh kalau biji ada batasnya, tapi kultur jaringan tidak bisa banyak. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.